Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Ketemu lagi dengan kami di jembatan antar dimensi. Malam hari ini kembali kita akan mencoba menjembatani tentang mitos, yaitu penjual sate gagak. Sate gagak ramai diperbincangkan ya, karena sempat viralnya kasus yang ada. Jadi kasusnya itu si penjual sate ini ya, ada beberapa oknum. Nah, jadi datang ke suatu tempat yang terkenal dengan keangkerannya, yaitu salah satu hutan yang ada di Banyuwangi ya. Datang ke hutan tersebut dengan niatan ingin kaya dengan cara menjual sate daging gagak. Jadi benar-benar nyata daging gagak yang digunakan, jadi tidak menggunakan daging sapi, kambing ataupun ayam, tapi menggunakan burung gagak asli yang berwarna hitam. Jadi dia datang ke tempat tersebut, dia berjualan. Konon katanya si penjual ini didatangi oleh beberapa sosok ya, yang membeli langsung ke membeli sate tersebut dengan penukaran uang yang berkali-kali lipat di uang, entah itu uang nyata ataupun uang bohongan, saya pun kurang paham, kurang tahu ya. Jadi di sini kita akan mencoba menjembatani sebenarnya proses tersebut itu seperti apa sih cara kerjanya, terus apa dampak positif untuk si penjual sate gagak tersebut, terus apa dampak negatifnya untuk si penjual sate tersebut. Pasti ada ya. Setiap pekerjaan pasti ada resikonya, pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya, tergantung bagaimana nanti endingnya seperti apa. Kita nggak lama-lama ya, kita langsung aja nanti kita proses mediumisasi. Kita ada mediator di sana, ada Kang Agus. Kita coba tanya, kita ulik sebenarnya seperti apa yang dinamakan menjual sate gagak kepada bangsa jin tersebut. Oke, tapi gitu kita di jembatan antar dimensi. Siap, Dian. Jadi ini sosoknya sedang kita pancing dulu ya. Tapi memang tadi saya ngeliat sosoknya, Kak Agus ini sosok genderuwo ini ya sosoknya ya. Tapi genderuwonya kayak bawa apa? Kayak sekeluarga, jadi kayak bawa istrinya sama anak-anaknya pada masih kecil ya, mau hitam dia. Dia kayak bulu yang apa sih, kayak bola bulu seperti itu ya, anak-anaknya tuh, matanya merah. Jadi emang ini saya datang ke sekeluarga nih Gus, ini Gus. Ntar dulu. Jadi jaga di belah sana ya. Oke, siap Gus ya. Aduh. Ini areanya dari salah satu hutan yang ada di Jawa Timur ya, hutannya ya. Ini tidak kita sebutkan nama hutannya. Tapi tadi udah tahu Kang Agus ya arah hutannya ya. Ini cukup besar energinya nih yang sosok genderuwonya.
Jadi genderuwo itu emang ada beberapa tingkatan ya. Ini tingkatannya udah cukup tinggi. Jadi dia menggunakan rompi. Rompi seperti yang kesini nih, seperti rompi kulit. Teman di sininya kayak ada tulisan kayak Arab seperti itu tulisannya tuh. Arab gundul. Ini malah anak-anaknya pada ngedeket nih. Kita langsung ke sosok yang gede tingginya aja Kang Gus ya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, dibantu Dek. Nah, ini mana ya? Apa naonnya? Naon? Nah, Tenang. tak, Tenang. tak. Ulah gandeng atuh Ki. Tenang ya. Tadi ini kita ini. Nah, di mana? Sok. Diuk lah diuk. Tak kudu. Naon sih aing? Ya, orang beda minyak lah. Tak. Tenang lah. Tenang. Oh, sabar diuk tuh. Di kos kieu wae. Gitu. Aduh. Ini sarang jeung aki saya sebutna ya. Abah weh. Wabah. Kita tuh sing tenang atuh, mengiruas. Sudah tarik paksa. Tarik paksa mau dagan asup. Itu nih mau sekeluarga kita tuh Ki. Bah. Memang kunaon. Kita keluargana telepon pasangan san. Naon ya? Hayang apal wae. Abah kan salah satu nu ngajaga di leuweung eta nya. Yang di mana ya? Jauh ya mah jauh dari Subang ya, Bah. Subang Jawa Barat. Bukan di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Karek apa ya tempat? Karek apal ya. Bapak jalma. Ya jadi biasa di hutan sih ya. Hayang apal wae, Bah. Itu kan aya suatu naon nya bahasa nanya aktivitas cenah nu dagang. Dagang kaleuweung eta teh cenah dagang sate gagak teh bener. Ya. Tujuan naon sih dagang sate gagak ka leuweung-leuweung gitu teh? Jualan weh. Bere barang dahar. Mere barang dahar sang siluman. Oh, dengan tujuan naon tah? Ya beunghar. Wah, yang beunghar. Berarti kumaha teh aya aktivitas jual beli di dinya teh? Aya pasar. Oh, kos pasar. Tapi si manusia teh teu sieun. Ya kudu kuat mentalna. Oh, teu kuat nyanggeus ulah mundur. Berarti loba nu meuli ka sate eta teh. Loba. Wujudna ngarupakeun manusia apa? Oh, nyata aslina. Oh, aslina. Nah, ngabayar biasa pakai duit manusia. Ente daun. Oh, pakai daun. Ya. Terus? Beureun rugi kena. Cek saha? Ya, manusia naki aya di Cina. Duit 100.000 jeung pancingan. Oh, di teh teh. Jadi ente langsung ngabruk bentuk duit, itu mah daun heula meureun nya. Tapi geus bawa ka imah karek ngawujud jadi duit. Kisiapan gentong. Tungguan teh puting. Oh, di gentong teh. Oh, jadi si doneta dibawa. Oh, jadi katanya nanti proses pembayarannya berbentuk daun ya si uangnya itu. Tapi dibawa sama si penjualnya, dibawa ke rumah dulu, disimpan di gentong khusus ya, di kamar khusus juga. Tunggu 2-3 hari baru dia berubah jadi uang nyata. Uang nyata, uang bener, uang nyata ya. Kan tadi duit 100.000 pancingan. Oh, yang pancingan. Berarti dagangnya kudu ka dinyawanya, Bang ya? Kita kudu. Bisa di mana wae tuh, Bang? Mana wae, teu mah leuweung. Tempat angker. Oh, di tempat-tempat angker. Manusia lewat kadinya. Eta ya malam-malam khususnya tadi dinya dagang teh. Nah ya.
Aya malam non biasana. Malam Kliwon. Kliwon. Rame. Berarti Selasa Kliwon, Jumat Kliwon gitu ya. Iya. Itu berani berarti orang yang jualan kayak gitu ya. Dagang kayak pada umumnya atau dipikul. Dipikul biasanya, dipikul ke situnya. Nah, dipikul bisa kerubak, bisa tempat sabodo. Nyamun. Ya, nu penting maing mah ya. Tapi logikanya yang namanya di hutan kan susah kalau bawa grup apa dorong atau dipikul. Jadi ini kayaknya kayak bawa apa? Yang saya lihat sih si manusianya kayak nggak dipikul, dia bawa hanya satu plastik gitu aja. Jadi udah bawa arengnya, udah bawa daging segala macam bumbu-bumbunya. Jadi udah disiapin dari rumah, baru dibakarnya di tengah hutan tersebut. Pan sengaja biar barang dahar ke bangsa aing. Jual beli pan dagang manehna. Oh teteh. Asupna apa sugihan lain teteh? Nyanya pesugihan. Udah nggak bakti murunya. Ya, yang beda cara doang. Bangsa aing nih mantuan manehna. Karena lagi pesugihan. Berarti ya tumbal lagi itu mah berarti. Ya, aing mantuan capek-capek ka manusia tumbal major teuing. Nyapan cenah awalnya kan dagang, cenah lain pesugihan. Dagang ya atuh nu wajar, tempat wajar. Bangsa aing mantuan ka manusia. Nya manusia ge merah tuh tumbal ka aing. Ya, tapi kan tadi omongkeun ku dukuna. Diomongkeun mongol daek. Ya iya saya dukun nu ngarahkeun. Nah, ya. Aku maneh datang sorangan. Jadi sore nu ngarahkeun nya. Cara numbalkeun aku mah seperti biasana sugihan nu lainna kitu. Biasa umumna. Keluargana apa kumaha? Ya, keluargana. Nya anakna, nya indungna. Kita sabra bulan atau sabra tahun ya teh? Satahun sekali. Setahun sekali. Setahun sekali teteh nyandapnya. Biasanya kan sok mentana mimiti mah nya siga hayam apa henteu tah. Langsung. Nyawala makan eta cerang iketna pakai sate gagak eta. Ya, mun maneh hayang datang ka ditu ke tempat aing. Ya. Terus Bawa kembang, bawa tah manuk gagak. Kayak itu sembelih, kusia diinum getihna. Oh, gitu cara minum gitu. Kayak mandi sia di itu pakai kembang 7 rupa. Tah eta ritual geus kaiket sia. Nah, gitu geus kitu sia dagang. Kayak dukuna mere arahan ka dagang tempat mana. Ngerti? Dina moalah. Segan mun aya. Nah, biar aku teuing. Ku aing pambruk ge di 3 karung. Biar aku sedekah goda. ya kagoda ka duitna. Ya, ini bener kan siapa yang kegoda coba? Dikasih uang 3 karung. Nanti teteh dalam jangka 3 poe duit aya di imah ya di gentong. Tenang pertama. Tengah siapkan ritualna, siapkan tumbalna, cing aing. Sok, minta duit sampai Tumbalna karung. kudu keluarga teteh Pak. Ya aku batur. Bisa kudu sadarah. Kudu sadar. Kan kadang ada pesugihan lain yang enggak tumbal sedarah ya. Ceksa Yang sedara sih banyak ya. pesugihan naon. Awal sedara sananya bisa tuh yang karyawannya atau yang bekerja. Kalau enggak yang sering kita ungkapkan yang ngambil tumbal di jalanan. Berarti itu slobanya no gitu ya teh. Coba. Tapi emang terkenal berarti di Leuweung eta teh nya. Leuweung datang tadinya. Mau sate gagak teh nya. Tempat Tapi lo bono berhasil. Aya nu berhasil, aya nu henteu. Anu berhasil kumaha tah? Nya berhasilnya beungar, mental kudu kuat mangkana. Oh, berarti mun gagal mah karek datang langsung kabur Kabur sieun. Ya iyalah siapa yang saing. takut. Ya, bangsa manusia nu ya dengekeun heula. Mun kuat mah pasti geus kapoekan ta manusia. Oh, kasieun. Tanah kudu daging gagak gitu. Bangsa aing mah beuki kapal daging gagak. Biar aku sapi. Cia we eta mah. Kadang kan sok aya nu beng getinya apa kumaha. Beda sate pira aku getih. Sate mah daging na. Hampura salah. Getih mah kusia diinum. Luar biasa ya, emang macem-macem ya cara buat apa ya bekerja sama dengan Mas Sajid itu banyak caranya, terus banyak juga
embel-embelnya, terus banyak juga nanti permintaan dari bangsa kayak ginian. Iming-iming kan di awal nage pan saya yang bengar sok ku aing tah turutan bengar ku aing dibantuan nyawayah nah sia teh mere tumbal barang dahar ke bangsa aing pan aing ngabantuan Sate hukul udah tercukupnya. Sakti mas sebagai awal doang berarti ya, sebagai pemancing ya, pancingan. Diambil juga keluarga. Iya. kabehan pesugihan mah kitu Pancingan kabeh awal naganya. pemanis doang manusia daek Selain abah nu eta aya teh nu meuli sate gagak eta. aya batur lain bangsa aing ge loba beuki Berarti lain bahasa genderuwo hungkul loba ya. Lain. Bahasa ejen kayaknya. aya orai siluman Itu bahasa siluman le dan orang sate gagak kari itu malah. Nantes lah. Lumayan, Kang Dian. Itu informasi nanya. Anda disampaikan teh, Bah. naon Ya pura ya nya ditarik ke dia nya. Tadi ini lagi kayak lagi nungguin, kayak jadi ini satu keluarga ini. Jadi satu koloni ya, kalau di bahasa Jin itu bahasanya koloni. Jadi dia kayak pemimpin koloninya. Jadi dia punya pasangan ya, tapi anaknya cukup banyaknya anaknya nih. Jadi masih pada ya ukuran kita lah, ukuran kita kan kalau di bahasa Jin itu kecil ya ukurannya. Orangnya gede tinggi nih. Dia datang rame-rame ke sini, cuma ini sengaja saya tarik paksa nih. Soalnya dia nggak mau tadinya, pengen ngasihnya anak-anaknya aja yang masuk. Cuma kan kalau yang masuk anaknya kayak gitu kan nggak bisa ngasih informasi yang jelas. Iya. Kuma, wis cukup. Nanti, mbak ya, informasi nanya. Sepulang ya, sorangan ya, kayak minyak ya. Jadi untuk apa ya, berarti maksudnya ini pesugihan juga yang untuk apa namanya, penjual sate gagak, sate daging gagak ini dia memang cukup unik ya. Pesugihan itu memang cukup banyak jenisnya, dia cukup banyak cara kerjanya, terus juga memang cukup banyak juga nanti permintaan dari bangsa siluman itu. Hanya memang ini tetap ya jalurnya ke pesugihan-pesugihan juga, karena kenapa? Ya dasar kita manusia, kenapa kita berjualan kepada masa jin seperti itu? Harusnya kan supaya kita manusia berjualan ya kepada manusia lagi kita berjualan. Tapi karena kita ingin kaya dengan instan, dengan cepat, ya itu caranya. Kita gimana caranya nih? Kita mengadakan suatu pertukaran dengan masa jin tersebut. Entah itu dengan pertukaran makanan, entah itu pertukaran darah, atau pertukaran dengan nyawa atau tumbal manusia. Jadi jangan kita sebagai manusia jangan sampai ya seperti ini ya. Ini cukup dijadikan pembelajaran untuk kita manusia, untuk selalu menguatkan keimanan, ketakwaan kita. Jangan sampai hanya karena keinginan kekayaan hanya untuk sesaat kita bakal sengsara nanti di akhirnya, di endingnya. Jadi memang yang namanya pesugihan itu memang bahagia di awal tapi sengsara di akhirnya. Jadi jangan sampai kita terjebak, jangan sampai kita jadi salah satu dari pengabdi bangsa-bangsa seperti mereka. Jadi kita yang bakal rugi. Bukan hanya kita, tapi anak kita, cucu kita, cicit kita, semuanya sampai 7 turunan bakal ngerasakan sengsaranya akibat apa ya, kerjasama dengan bangsa jin setan siluman tersebut. Oke, mungkin untuk pengungkapan mitos pesugihan sate gagak sudah selesai itu malam hari ini. Jika teman-teman semua mempunyai lokasi atau mitos-mitos yang masih menjadi suatu tanda tanya, kita akan ungkap, kita akan jembatani dengan cara proses mediumisasi. Semoga bisa menjadi edukasi, pembelajaran untuk kita semua. Kembali lagi, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Kita tidak memaksakan untuk kalian percayai. Kita di sini untuk menghibur dengan apa yang kita bisa. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap ikuti perjalanan kita di jembatan antar dimensi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.